Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Dunia. Anggota dari kelompok 5 yaitu Putri Larasati, Muhammad Alvino, Nur Syahidah, Isnaini Nurdidatul Rahmawati, Syairafin Isma, Siti Nurulailatul Fitriyah. Topik apa saja yang perlu difahami? Di sini kami kelompok 5 akan membahas 4 topik. Yang pertama, tentang jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Yang kedua, ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Yang ketiga, menuju kebangkitan umat Islam. Dan yang terakhir, Islam Nusantara, potret kebudayaan Islam Indonesia. Yang pertama, jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Masa modern dalam sejarah Islam dikategorikan bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung pada masa sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Oleh karena itu, pada periode ini kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa. Dalam perjalanan sejarah, pada pertengahan abad 20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan. Periode ini merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Adapun inspirasi kebangkitan dimulai pada saat Napoleon Bonaparte menduduki Mesir di tahun 1798 Masehi. Selanjutnya ada bukti kejayaan Islam di abad modern. Bukti peradaban Islam pada masa kejayaan adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam pada masa Bani Umayyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Pada masa Bani Abbasiyah, masa kejayaan Islam dibuktikan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan juga bidang militer. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam yaitu yang pertama ada Ibnu Rushd, yang kedua ada Al-Ghazali, yang ketiga ada Al-Kindi, keempat ada Al-Farabi, dan yang terakhir ada Ibnu Sina. Kedua, kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Kaum Islam pernah memasuki masa sebagai the Golden Age of Islam atau masa keemasan umat Islam karena menjadi mercusuar peradaban dunia dan pelopor kecemerlangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya muncul ilmuwan muslim sebagai pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Beberapa dari mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan menghasilkan beberapa karya dan temuan. Yang pertama, penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Kemudian menemukan cara efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat. Yang ketiga, merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Kemudian mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beberapa karya dari beliau adalah sebagai berikut. Pertama, pengarang buku algoritma yang dijadikan rujukan para ilmuwan, pebisnis, dan insinyur. Kemudian, menggagas aljabar dan mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Selanjutnya, yang ketiga adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah dan meninggal pada 428 Hijriah di Hamdan, Persia. Beberapa prestasi dan temuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmuwan pertama yang menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat bawah kulit atau sebagai penemu jarum suntik, dan menemukan pengobatan penyakit antrak atau malignan antraks, dan menemukan cacing ankylostoma.
Selain dari ketiga tokoh tersebut, masih banyak ilmuwan yang berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Barat pada masa modern. Ilmuwan tersebut ialah Al-Kindi, Abu Bakar, Al-Razi, Al-Battani, Ibnu Rushd, dan sebagainya. Dampak terjadinya kemunduran di bidang ipteks. Negara yang penduduknya mayoritas muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur walaupun SDA-nya melimpah. Yang kedua, menjadi pengikut budaya barat. Yang ketiga, umat Islam menjadi kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Yang keempat, krisis sosial moral dan kejiwaan melanda sebagian besar bangsa-bangsa muslim. Selanjutnya, ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Setelah beberapa abad berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Kemunduran dalam Islam dipengaruhi oleh umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dialami oleh umat Islam yang lain. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologi. Selanjutnya adalah kondisi umat Islam pada fase kemunduran. Yang pertama, nasib tragis menimpa umat yang pernah memimpin pada peradaban ini. Mereka mengalami kehinaan, ketertindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Sebagian pemikir muslim menyatakan bahwa keterbelakangan umat Islam dalam ipteks karena umat Islam mulai lalai dalam mengamalkan ajaran agama. Kenyataan ini sangat ironis. Umat muslim terpuruk di negerinya sendiri walaupun kaya akan sumber daya alam, namun rendah akan sumber daya manusianya. Setelah fase kemunduran, bukan semangat kejayaan Islam yang berkembang, melainkan semangat menerima apapun yang terjadi dan harus diterima. C. Menuju kebangkitan umat Islam. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal. Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun, secara kolektif, umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antara kelemahan tersebut, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perbedaan fiqh furu'iyah atau tidak asasi yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya, penggunaan qunut dalam sholat subuh. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Ayat Al-Quran yang bisa menginspirasi umat Islam untuk gigih dalam berusaha, misalnya tertuang dalam surat Al-Insyirah ayat 7 hingga 8, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim, karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim pun ada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Maha Esa. Umat Islam layak belajar dari segala kemajuan pemerintahan Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan khazanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi, langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan iptek.
Namun, kemajuan iptek akan menjadi masalah besar bagi masa depan jika tidak sesuai moralitas Al-Quran. Yang kedua, potret kebudayaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam. Islam menjadi agama yang memberikan banyak pengaruh di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berperan penting di berbagai sektor. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu-Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. B. Wujud peradaban di Indonesia. Peradaban Islam mengalami naik turun. Sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol, Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Konsentrasi fraksi atau partai-partai Muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Adapun bentuk-bentuk peradaban Indonesia antara lain pesantren, sekolah madrasah, universitas Islam, organisasi keislaman, dan budaya adat istiadat seperti marawis, qasidah, dan rebana. C. Seni Islam dalam peradaban Indonesia. Dalam Islam, Tuhan bukan hanya Maha Indah, tapi juga sumber keindahan. Karena Tuhan sendiri Maha Indah, maka Dia mencintai keindahan. Ajaran Islam telah bertransformasi pada budaya dan seni masyarakat Indonesia yang terwujud dalam seni qiraah, sholawatan, gambus, rebana, dan kaligrafi. Beberapa seni Islam dalam peradaban Indonesia yang pertama yaitu seni baca Al-Quran atau qiraah dan sholawatan. Hamis dan Ramusen, peneliti dan pemerhati musik Timur Tengah dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seni Islam, terutama seni baca Al-Quran di Indonesia, adalah inspirasi ketuhanan. Dan menariknya, kata Ramusen, sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman modern, seni baca Al-Quran ini belum pernah berubah. Sama dengan kekuatan qiraah, seni Islam lain yang bersifat lifetime atau sepanjang zaman adalah sholawatan. Bila seni qiraah kuat, bertahan, atau sebagai manifestasi keimanan kepada Allah, seni sholawatan bertahan sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Keduanya tetap bertahan dalam wujudnya yang asli selama 14 abad. Menurutnya, hal ini terjadi karena keduanya sebuah divine inspiration, seni yang berasal dari inspirasi ketuhanan. Keindahan seni bacaan dari melakukan ayat-ayat sucinya dan kecintaan pada nabinya. Yang kedua yaitu musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan kekhasannya seiring dengan penyebaran Islam yang dibawa para sufi, ulama, dan pedagang Arab. Salah satunya adalah musik gambus dan rebana. Yang ketiga yaitu grup musik modern Islami. Musik Islam tidak hanya hidup dalam habitatnya sendiri. Beberapa kelompok musik sekuler mencoba terjun ke musik dakwah Islam. Dalam periode 5 tahun, grup Band Ungu mengeluarkan 6 album religinya yang jumlah semuanya lebih dari 20 lagu. Yang keempat yaitu seni kaligrafi. Pengaruh Islam pada seni Indonesia juga terdapat dalam seni tulis, yaitu kaligrafi Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah berkembang sejak abad ke-12 Masehi. Beriringan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di beberapa wilayah Nusantara seperti Aceh, Demak, Ternate, dan lain-lain. Corak kaligrafi yang berkembang di Indonesia adalah corak Kufi, Naskhi, Riki, Farisi, dan Diwani. Perkembangan seni kaligrafi di Indonesia juga sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur yang telah mendorong lahirnya kreasi-kreasi seni bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam. Setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Kemudian, Islam Nusantara dan potret kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari 2 kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian.
Sedangkan Nusantara berarti istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Islam memiliki 5 ajaran pokok yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagaimana yang kita kenal dengan rukun Islam. Islam Nusantara sendiri merupakan ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Jika dikaitkan dengan pandangan setiap muslim atau organisasi Islam tertentu, konsep Islam Nusantara ini akan menjadi lebih kompleks. Sebagaimana terjadi dalam organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu NU, meskipun secara resmi istilah ini diluncurkan sebagai tema Muktamar ke-33 di Jombang, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Tetapi para tokoh di dalamnya memiliki konsep yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Aqil Siraj, Ketua PBNU, Islam Nusantara merupakan Islam yang hanya dimiliki Indonesia, yakni corak Islam Nusantara yang heterogen, di mana satu daerah dengan daerah lainnya memiliki ciri khas masing-masing, tetapi memiliki ruh yang sama. Kemudian menurut Quraisy Shihab, apabila ada bentuk atau budaya yang secara substansi sesuai dengan Islam, maka akan diterima, dengan begitu sebaliknya. Dan yang terakhir menurut Abdul Muqsid Ghazali, yaitu Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.